Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Inzaghi Rizqullah dengan NIM 2404130020. Pada hari ini kami dari kelompok 2 video yang akan menjelaskan tentang subbab di Orkom tentang instruction set. Apa itu instruction set? Nah, instruction set itu adalah komponen instruksi mesin yang dapat dijalankan oleh suatu CPU. Instruksi-instruksi ini memberitahu prosesor apa yang harus dilakukan, seperti menambahkan dua angka, memindahkan data dari suatu lokasi ke lokasi lain, melakukan percabangan berdasarkan kondisi tertentu. Intinya, instruction set adalah bahasa dasar yang dipahami oleh prosesor. Mengapa instruction set itu penting? Nah, instruction set ini menjadi penghubung antara perangkat lunak dan perangkat kelas, menentukan bagaimana compiler dan assembler mengubah kode tingkat tinggi menjadi kode mesin. Lalu setiap jenis prosesor punya instruction set yang berbeda-beda, sehingga tidak semua program bisa langsung dijalankan oleh semua prosesor. Lalu ada juga elemen dasar dari instruction set. Pertama itu adalah opcode. Opcode atau operation code itu adalah bagian dari instruksi yang menunjukkan operasi yang akan dilakukan. Lalu ada operan. Operan itu data atau alamat yang digunakan dalam instruksi. Contoh instruksi itu adalah seperti ini. SQL, copy edit, add ke R1, R2, atau R3. Yang artinya kita akan menambahkan register ke R2 dan R3, nanti hasilnya akan disimpan di R1. Contoh-contoh instruction set itu ada di sini kita akan menampilkan 4 contoh, yaitu ada x86 yang biasanya digunakan oleh Intel dan AMD, yang biasanya digunakan di PC atau laptop. Lalu ada ARM. ARM biasanya digunakan di smartphone, tablet, atau embedded system. Lalu ada MIPS atau MIPS, yaitu biasanya digunakan di perangkat embedded atau edukasi. Lalu ada RISC-V. Nah, biasanya kalau misalkan RISC-V ini digunakan di proyek open source atau riset. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Suwardi Ratsman dengan NIM akhir 138. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tipe-tipe instruksi. Yang pertama itu kontrol alur atau kontrol. Itu instruksi itu untuk mengatur urutan eksekusi program. Lalu JNP, BAK, dan call or read. Jadi JNP itu untuk lompat ke alamat tertentu, BAK itu untuk lompat jika kondisi terpenuhi, dan call atau read itu untuk masuk atau keluar subroutine. Lalu untuk yang kedua ada input atau output. Instruksi itu gunanya buat akses perangkat input or output. Tipe-tipenya itu ada in and out. Jadi kalau in itu untuk membaca data dari port ke register, dan out untuk kirim data dari register ke port. Jadi yang ketiga itu ada instruksi khusus. Jadi tujuan itu untuk instruksi sistem atau manajemen CPU. Ada instruksinya itu adalah HLT, NOP, dan INT. Jadi HLT itu untuk menghentikan eksekusi CPU, NOP itu untuk tidak melakukan apa-apa, lalu INT itu untuk memanggil interupsi. Lalu yang keempat ada transfer data. Itu fungsinya untuk memindahkan data atau register memori atau input dan output. Contoh instruksinya itu ada MOV, load, sama store. Jadi penjelasannya MOV itu untuk salin isi dari R2 ke R1, untuk load itu ambil data dari memori ke register, untuk store simpan data dari register ke memori. Yang kelima ada aritmatika. Fungsi utamanya itu ialah melakukan operasi hitung dasar. Contoh instruksinya ada add sama sub. Jadi add itu membuat tambahkan dari R2 dan R3 simpan ke R1. Lalu untuk sub kurangi R2 dengan R3 lalu simpan ke R1. Contoh untuk jenis yang ketiga ada logika atau bitwise. Jadi fungsi utamanya itu ialah operasi logika pada bit. Dan contoh instruksinya ada AND, OR, dan NOT. Jadi AND atau OR itu adalah operasi bit antar register. Lalu untuk NOT itu negasi bit dari register. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM akhir 135. Di sini saya akan melanjutkan materi yang diberikan oleh teman saya. Materi di sini yang saya lanjutkan adalah addressing mode atau mode pengalamatan, menentukan bagaimana instruksi menemukan data atau operan yang dibutuhkan untuk dieksekusi. Ada beberapa jenis mode yang pengalamatan yang umum digunakan.
Yang pertama itu immediate. Di sini kita punya nilai 5 untuk disimpan ke R1 semisalnya. Yang kedua adalah register. Operan yang diregister itu maksudnya jadi di register 2 itu bisa disimpan ke register 1. Yang ketiga adalah direct memory. Operan yang di alamat memori langsung, misalkan ambil isi memori dari alamat 100 ke R1. Indirect, nah alamat operan yang disimpan di register, misalkan ambil data dari alamat yang tersimpan di R2. Yang kelima, indeks, operan yang di alamat asli hasil penjumlahan register dan offset, dan ini cocok untuk array. Nah, selanjutnya itu base dan tambah offset, serupa dengan indeks tapi menggunakan register base pointer, dan ini sering dipakai dalam akses stack atau frame. Selanjutnya relatif, ini digunakan untuk instruksi lompat, branch atau jump, maksudnya lompat ke 20 alamat ke depan. Yang selanjutnya register indirect dengan offset. Alamat operan adalah hasil dari 2 register. Ini fleksibel untuk pointer dan array. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fikul Misaki dengan NIM 2404130017. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan yaitu format instruksi. Yang pertama ada opcode. Ini adalah bagian yang memberitahu CPU apa yang harus dilakukan seperti add, sub, load, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada operand. Ini adalah data yang digunakan dalam operasi, bisa berupa register, alamat memori, atau nilai langsung. Nah, kemudian di operan itu ada jenis, yaitu yang pertama ada register untuk menunjuk register CPU, misal R1, R2. Kemudian ada immediate, yaitu konstanta langsung yang disertakan di instruksi. Dan yang ketiga ada memori, alamat memori, tempat data diambil atau disimpan. Nah, kemudian ada addressing mode, menunjukkan cara mengakses operan, misalnya immediate, direct, indirect, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada instruction length, yaitu beberapa arsitektur menggunakan instruksi dengan panjang tetap yang lain panjang bervariasi. Jadi intinya itu adalah eh, total jumlah bit dalam satu instruksi. Nah, di instruction length sendiri itu memiliki karakteristik ya. Yang pertama ada fixed length, yaitu semua instruksi memiliki panjang sama untuk memudahkan factoring dan pipelining. Dan kemudian yang kedua ada variable length, yaitu instruksi bisa berbeda panjang agar lebih fleksibel dan mengurangi ukuran kode. Nah, kemudian contohnya ada upcode di 6 bit, register 1 5 bit, register 2 5 bit juga, dan register 3 5 bit, kemudian unset atau padding yaitu 11 bit. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Muhammad Taufazid Kiafa dengan NIM akhir 0016. Di sini saya akan menjelaskan tentang instruction set architecture. Yang pertama yaitu apa itu ISA. ISA adalah antarmuka antara perangkat lunak dan perangkat keras komputer. ISA mendefinisikan semua instruksi yang dapat dijalankan oleh sebuah CPU, seperti bahasa yang dipahami oleh prosesor. ISA menentukan jenis instruksi yang tersedia, seperti add, load, and GMP. Selanjutnya format dari setiap instruksi, mode pengalaman yang digunakan, jumlah dan jenis register, cara mengakses memori dan perangkat I/O. Singkatnya, ISA adalah bahasa mesin resmi untuk CPU. Selanjutnya adalah komponen utama dalam ISA. Yang pertama ada opcode dan instruksi. Yang kedua, daftar semua operasi bisa dijalankan oleh CPU. Yang ketiga, register set. Keempat, jenis dan jumlah
register yang tersedia seperti register umum, R0, R1, stack pointer, dan lain-lain. Kelima, mode pengalamatan. Keenam, cara CPU mengakses operan dari instruksi. Yang ketujuh, format instruksi. Ke-8, bagaimana instruksi dikodekan secara biner. 9, tipe data. Dan yang terakhir, ke-10, ukuran data yang didukung, seperti 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, floating point, dan lain-lain. Sekian dari saya, bagian-bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rika Alfatah Ramadan dengan NIM akhir 170. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang eksekusi instruksi dan pipeline. Ya, untuk siklus instruksi itu yang pertama ada fetch, itu ambil instruksi dari memori. Yang kedua ada decode, dekode instruksi untuk menentukan operasi. Yang ketiga ada execute, itu untuk menjalankan operasi menggunakan ALU. Yang keempat ada memory access, yaitu akses data ke atau dari memori jika diperlukan. Yang kelima itu ada write back, yaitu simpan hasil ke register. Lalu pipeline itu adalah teknik untuk meningkatkan efisiensi dengan memproses instruksi dalam beberapa tahap secara paralel, dan setiap tahap instruksi, baik VTEC, decode, execute, dilakukan pada instruksi yang berbeda. Lalu ada hazard dalam pipelining. Yang pertama, data hazard, yaitu ketika instruksi bergantung pada data yang belum siap. Lalu yang kedua ada control hazard, yaitu terjadi pada instruksi cabang branch yang menggunakan alur eksekusi. Yang ketiga itu ada structural hazard, yaitu keterbatasan hardware yang menyebabkan penundaan. Lalu solusinya adalah data forwarding, yaitu mengirim data langsung ke instruksi yang membutuhkan. Branch prediction, yaitu memprediksi hasil cabang untuk mempercepat eksekusi. Lalu yang terakhir ada stalling, yaitu menggunakan instruksi selesai jika hazard tidak bisa dihindari. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.